adalah Bapa, karena dia ada satu, Bang. Dia itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Waktu di Yohanes juga ada waktu Filipus berkata pada Tuhan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Coba Bang baca. Yesus sendiri menjawab, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sekarang, kalau abang tanya, dia adalah Bapa? Iya, dia adalah Bapa. Yohanes 14 ayat 10, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi, Yohanes 10 ayat 30 juga dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Memang dia adalah satu. Sorry ya Bang ya, saya nggak setuju kalau abang bilang dia, kenapa? Memang Yesus itu manusia, betul. Yesus itu manusia, tetapi dia juga 100% Allah. Kenapa? Kenapa dia harus datang ke bumi ini sebagai manusia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Dukung kegiatan kita ya teman-teman, karena API ini jujur saya katakan, beberapa rekan saya dari Kristen aktif, masih aktif di beberapa lembaga Kristenan termasuk di Departemen Agama, dia mengatakan bahwa API itu hampir seluruh Kristen Indonesia tahu. Dengan lahirnya API di Indonesia ini, orang Kristen semua tahu bahwa ada yayasan di Islam itu sekarang yang suka berdebat di sosmed, di TikTok, mengatasnamakan Apologet Islam Indonesia, itu selalu membahas perbandingan agama. Ini adalah kabar baik untuk kita. Ketika Apologet Islam Indonesia, dalam hal ini API, diketahui oleh teman-teman non-Muslim, ya, semua unsur dari kalangan sekte yang ada di Indonesia, itu adalah sebuah pencapaian yang luar biasa untuk kita. Nah, untuk membuktikan bahwa API benar-benar hidup, ya kita galakkan pada hari miladnya. Dan supaya sukses, ya teman-teman harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Kalau tidak hadir, silakan untuk ikut sumbangsinya aja di rekening Apologet Islam Indonesia tadi. 777777777 kali 51770. Begitu teman-teman. Jadi yang ingin ketemu jumpa dengan para apologet Islam, silakan hadir. Kami fasilitasi tempat nginap di sana. Mungkin tidak cukup kamar, kita siapkan tenda-tenda, dan memang di sana tempatnya untuk camping. Jadi nanti akan kita adakan camping massal. Kenapa saya katakan camping massal? Karena ya kebanyakan nantinya tidur di tenda-tenda gitu, dan kita akan buat dapur umum di situ selama kegiatan berlangsung, mungkin kurang lebih 3 hari atau 4 hari, 3 hari lah insyaallah. Begitu teman-teman, silakan ya gabung ya, yang ada di Makassar, Goa, Maros, silakan hadir di tempat kita nantinya. Kita meriahkan hari Mu'allab, Mu'allab pula, Milad Apologet Islam Indonesia. Oke, semangat malam Bang Rambe Raja Halu nomor 17. Silakan. Silakan saudaraku Rambe Ranjanalu atau Ranjahalu ini. Bang, tolong diluruskan, soalnya tulisannya kecil.
Ayo bang, silakan. Jangan pakai suara hidung, nggak ada suaranya. Kayaknya toko Katolik. Itu pakai itu apa itu? Helm atau apa? Nggak ada suara bang. Nggak ada suara. Suara ini ada apa bang? enggak? Ini baru kencang kali. Wah, bikin kaget pula tuh suaranya. Ya, dari tiba-tiba nggak mau hidup dia. Oh, innalillahi wa inna ilaihi Selamat raji'un. malam bang, Jumat. Selamat pagi. Pagi, silakan bang. Apa ini yang mau dibahas ini pagi ini? Bukti Yesus adalah Bapa. Ini gimana ceritanya nih? Ya, bukti kalau Yesus itu Bapa itu apa bang? Ini kan abang yang bikin temanya. Iya, abang Katolik Protestan. Katolik. Nah, coba abang kasih bukti kalau Yesus itu adalah Bapa. Yesus itu adalah Bapa. Bukti. Iya. Setelahnya bukti yang mana nih? Niatnya nih. Kan Bapa itu Tuhan toh? Iya. Nah, bukti kalau Yesus itu Bapa yang adalah Tuhan. Ada nggak? Tapi sebelum kita bahas ke situ, bisa nanya duluan bang. Boleh? Abang yakin nggak sama Yesus? Atau percaya? Tunggu dulu. Saya yakin, saya percaya Yesus adalah manusia. Yesus adalah manusia. Yes. Tapi waktu abang bilang waktu bikin temanya bintang timur adalah si Lucifer. Ingat abang itu? Ya. Kita jumpa sama dulu. Iya, Lucifer pernah memakai nama Yesus. Yes. Lucifer pernah menyamar Yesus. Iya. Itu tema saya tuh. Jadi kalau menurut abang Yesus itu manusia. Yes. Abang masih ingat enggak bilang sama aku kemarin di situ bahwa Yesus mengajarkan ajaran agama Islam? Yes. Dan mengatakan bahwa orang kita Islam itu ya kan mengikuti ajaran Yesus. Yesus Yes. baptis sekali. Orang Islam dibaptis 5 kali sehari. Yes. Nah, jadi buat apa lagi abang nanya Yesus itu apa itu? Bukti Yesus adalah Bapa. Karena Kristen salah sembah. Dibilangnya Yesus itu Bapa sehingga Yesus disembah. Maka kami minta pertanggungjawabannya. Mana buktinya Yesus itu Bapa? Ada enggak? Bingung kan? Bingung. Kami nggak ada nyembah Yesus. Lalu yang kalian sembah di hari Minggu apa? Tuhan, Namanya? Tuhan. Namanya? Ya, Tuhan, siapa lagi yang namanya Tuhan. Tuhan. Tuhan itu gelar. Tuhan. Nama Tuhannya siapa? Itulah namanya Tuhan. Tuhan itu gelar. Kalau abang itu kemarin belum abang jawab juga itu pertanyaanku. Apa itu? Abang ada Tuhan enggak?
Ada. Nama Tuhannya siapa? Allah. Masa Tuhan jadi Allah? Gimana ceritanya? Nama Tuhanku Allah. Jadi manggil Allah Tuhan gitu. Tuhan Allah. Itu kemarin sampai marah-marah itu kawan Bang Cuma. Ada yang DM aku, wah, ngeri kan waktu itu. Apa itu Bang? Indah itu, di mana kau tinggal katanya? Wah, takut kali aku. Apa itu? Yang mana? Loh, abang ketawa apa? Enggak, ini kawan nanya. Oh, PLN mati lampu. Aku udah serius ini. Kemarin seru, kemarinnya seru. Aku Kalau udah. aku bikin buktinya nggak bisa aku bikin buktinya. Apa ini Bang? Di situ adalah apa? Ya memang nggak ada buktinya. Bagaimana Anda bisa membuktikan pisang itu adalah durian? Nggak bisa. Soalnya Yesus memang bukan nggak ada. Bapa. Yesus memang bukan Bapa. Mungkin mana bisa dibuktikan? Iya, siapa bilang Yesus Bapa? Aku nggak ada aku itu Yesus adalah Bapa. Oh, berarti dia bukan pencipta langit dan bumi. Yesus itu bukan Tuhan berarti kan ya? Yesus mana ada ciptakan langit dan bumi? Dia mengadakan mujizat aja dia. Oh, bagus kalau gitu. Ini Kristen jalan lurus miring sedikit. Iyalah Bang. Karena masih tidak seperti abang tadi. Dia jalannya lurus tapi berhenti di tengah jalan. Soalnya pun yang tertulis di kitab itu Allah menciptakan bumi dan langitnya, dibilang nggak pernah Yesus menciptakan bumi dan langit, itu nggak ada itu. Oh, oke, selesai kita berarti. Berarti Yesus bukanlah pencipta, tetapi Yesus adalah ciptaan. Maksudnya Yesus ciptaan. dia titipan dia. Iya. Iya, dia ciptaan. Dia kan bukan dari hasil perkawinan kalau Yesus ini. Iya, ciptaan. Ciptaan itu ada yang dari perkawinan, ada yang bukan. Apa Dinda Itu Kurs? Aku termasuk- nggak tahu deh. Jenis titisan. Dia bukan hasil perkawinan manusia. Dialah nabi yang lain daripada nabi yang lain. Gimana? Yesus kan bukan ciptaan, bukan hasil perkawinan antara manusia, Bang. Ya, terus? Dia kan titisan dia dari surga sana. Oh gitu. Iya, oke, udah selesai berarti Yesus itu bukan pencipta. Kalau bukan pencipta berarti ciptaan. Dia titisan, bukan ciptaan. Titisan itu maksudnya apa? Dikirim dari surga untuk menebus dosa-dosa umat manusia di dunia ini. Kenapa pula? Apa pula itu? Konsep apa lagi nih? Dia kok disamakan seperti gimana? Dia rela tersalib di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Alamak. Apakah manusia tidak bisa tertebus dosanya dengan dia berdoa, bertobat? Nengok dosanya juga nya. Hah? Nengok dosanya. Iya, maksudku
apakah manusia tidak bisa dosa yang tertebus hanya dengan dia bertobat? Bisa juga, tapi Ya. kita harus semua. Sebab kita dilahirkan ke dunia ini kan udah ada dosa asalnya. Nah, itu fitnah. Itu fitnah yang dibangun oleh iblis terhadap Adam alaihissalam. Tidak ada yang Adam itu mewariskan dosa kepada cucunya. Mana ada? Ada dalilnya? Enggak ada dalilnya. Anda bikin-bikin itu. Aku nggak ada kitab pula sih. Nah, itu bahayanya tuh. Gimana dong? Ini Dinda Kores kayak mana ceritanya, maksudnya, Dek? Aku ingin Ini dengar sekarang cerita aku dia mau pin di sini gimana ceritanya? Gak ngerti pun aku. Oh, ya. Apa ini? Aku tengok tadi gayanya abang ini, pikir kuasai kali Bible. Ternyata cuman begitu doang. Disuruh buktikan Yesus itu. Ceramah abang. Disuruh buktikan Bapak itu adalah Yesus. Yesus Bapak nggak sanggup. Malah larinya Yesus jadi tumbal. Ada-ada aja bang ini. Hah? Apa pula Yesus jadi tumbal? Tumbal, maksudnya tumbal gimana nih? Tumbal dosa-dosa kalian. Bukan cuma dosa kami, dosa umat manusia yang di bumi ini loh bang. Ah, enggak dah. Kami enggak mau. Mana ada mau kami mempersembahkan orang untuk dosa kami? Enggak lah. Ajaran apa itu? Ajaran pemalas. Orang yang tidak mau memohon kepada Tuhannya untuk diampuni dosanya, itulah pemalas. Tinggal berdoa memelas kepada Tuhan siang dan Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, ampuni dosaku, please. Dosa diampuni, kenapa pula harus ada tumbal? Halo Bang. Hei, halo juga. Masih ingat sama aku? Ya. Bukannya kemarin Sama kita kamu. sama? Ah masa? Gak bisa ya? Iyalah. Iya Kamu dong. di mana? Aku dalam mimpi kali ya Bang. Ah, pura-pura lagi kan. Dalam mimpi kali ya kamu ketemu aku. Kemarin. Kemarin di mana? Lah, Udah bukannya kita jawabin ini si Raja apa nih? Raja Nalu. Dosa lu Kamu ya, Kristen dosa. KTP ya? Hah? Dosa lu Masa ya. gitu aja jawab aja susah. Dosa lu Bukti ya. Yesus ini ketahuan nih, ini Kristen Dosa. KTP di atas. Dosa lu ya, ngapain lu kasih gitu? Beliau itu pendeta lu. Alah pendeta, coba sini sama gua yuk. Gua Coba. mantan muslim juga. Sombong. Lo enggak seriusan bang. Masalahnya gini, nggak usah deh. Aku Kristen baru, bilanglah Kristen baru. Ya buka kamera dulu kalau gitu. Ah nggak mau ah. Nggak buka bisa lah. bang. Jangan dong. Bukannya kemarin kita udah video call. Ngapain Ih, malu-malu? ngaco aja sih abang ini. Udah tunggu dulu. Oh. Kita kan balik lagi ke firman Tuhan. Abang kan tanya, bukti Yesus Buka adalah Bapa. dulu. Buka dulu Nggak bisa, kameranya. Bang. Nggak bisa. Buka. Nggak bisa, Bang. Ini kebiasaan. Kemarin di pasar juga ribut sama aku ini orang. Nggak Buka. bisa bang. Udah ah. Buka kamera. Loh saya gini. Buka, Aku tuh buka. aku pengen cerita. Dengar dulu. Nanti aku Buka buka. kamera. Kita bukanya private aja gimana? Kan kemarin sudah. Masa sekarang Mana lagi? ada? Ngaco. Sudah follow-followan aja kagak. Ih. Lupa lu ya. Kemarin lu mau Udah. pinjam duit sama aku kan? Enak Jujur. aja. Duitku masih lebih banyak daripadamu. Sudahlah. Oh,
Kemarin kau bilang Bang Zuma pinjam duit. Mana ada lo, ngaco. Kita di mana, kamu di mana? Sudahlah bang. Jangan Sombong ego, ah. banget. Kemarin lu minta lu mau beli sendal jepit. Ingat? Bohong, dosa. Buka. Orang bohong. Buka. Nah, kau lihat atap aja lah ya, Dek. Buka nggak nih? Sudah aku buka kan? Nah, kau lihat atap lah. gitu. Aku bakal melihat rumahku. Tengok Oke. wajahnya mana. Enggak mau ah. Ada anak kecil ini bang, nanti ke band. Jangan. Adiknya suruh Ada anak- ke ibu aja dulu. Jangan, saya ibunya. Kau pikir gimana sih? Dasar bodat. Tunggu. Pertanyaannya kan gini. Bikin kaget aja. Bang. Cemburu dia. Cemburu si Rambe nih. Biarkan si Rambe itu. Orang nggak jelas itu. Sudah. Bikin Bang, kaget. Gila. balik ke topik lah bang. Iya udah. Gimana sih? Yuk. Nggak lucu. Udah, yuk serius. Gimana? Kau kan tanya, bukti Yesus adalah Bapa itu di mana? Gak sopan kali kau panggil kau sama aku. Apa? Panggil apa jadinya? Abang, Panggil cinta. Abang. Ya sudah, abang lah. Ya lanjut. Tahu gini bang, abang. Nah, kau itu kan buka bagus. Yohanes 1 ayat 1. Coba baca. Pada Sama-sama mulanya nih kita buka. Ayo. pada mulanya adalah kamu. Kamu itu bersama-sama dengan aku. Nggak bisa. Dan kamu itu adalah aku. Apa masalahnya? Aduh. Sudahlah bang, ini serius. Kau mau aku ini nggak? baca aja. Cerewet kali jadi orang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dia Ya. pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu huruf besar ya. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, Kita kembali. udah turunin Ke orang tua ayat- ini ah. Aku pusing dengan. Nanti buka-buka dia meledak lagi. Dan segala sesuatu dijadikan oleh dalam Dia adalah hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Ya. Dibilang terang manusia berarti Yesus itu adalah terang manusia. Dia kalau kita buka, dia bukan, kalau abang tanya bukti Yesus adalah Bapa, ya dia adalah Bapa karena dia ada satu bang. Dia itu bersama-sama dengan Allah. Dan Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Waktu di Yohanes juga ada waktu Filipus berkata pada Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu pada kami. Yohanes 14 ayat 8 sampai 9. Coba Bang baca. Yesus sendiri menjawab, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sekarang, kalau abang tanya, dia adalah Bapa? Iya, dia adalah Bapa. Yohanes 14 ayat 10, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Jadi, Yohanes 10 ayat 30 juga dia bilang, aku dan Bapa adalah satu. Memang dia adalah satu. Sorry ya bang ya, saya nggak setuju kalau abang bilang dia, kenapa? Memang Yesus itu manusia, betul. Yesus itu manusia, tetapi dia juga 100% Allah. Kenapa? Kenapa dia harus datang ke bumi ini sebagai manusia? Karena Allah Bapa dengan manusia itu tidak bisa, karena Allah Bapa itu kudus. Ya, Allah Bapa kudus. Lihat nih anak saya sampai tata-tata nih. Allah Bapa itu kudus. Manusia mana yang bisa ke Allah Bapa kalau tidak melalui perantara? Ya, Yesus itu lahir sebagai manusia, tapi dia melalui Roh Kudus. Bukan dia tidak memiliki dia waktu Maria hamil itu dia tidak berhubungan ya, kayak abang, kalau abang punya anak, abang berhubungan dengan istri abang, dapatlah anak itu. Ngerti? Maria itu hamil dari Roh Kudus. Jadi bapaknya Yesus bukan Yusuf. Paham? Secara orang Yahudi sebenarnya waktu itu Maria hamil, dia mau ditinggalkan sama Yusuf karena dia hamil, tapi karena Roh Kudus, karena malaikat Tuhan datang kepadanya, kamu harus sama dia, jangan tinggalkan dia karena dia
melahirkan anak yang kudus dari Roh Kudus, ya, mengandung anak dari Roh Kudus. Bang, itu ada buktinya. Ya, kembali lagi, Yesus itu harus menjadi manusia, tapi dia belum pernah terbukti bersalah selama hidupnya. Bentar bang, wat zeg je? Je hebt daar on the broek. Jawel, boven de was droger. Itu anak saya. Jadi Yesus itu harus menjadi manusia, dia harus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia supaya hubungan manusia dengan Allah itu bisa jadi satu. Apa sayang? Even kijken, wacht even. Jadi sorry ya bang ya, aku kalau saya boleh kesaksian sedikit. Kenapa Bapak adalah Yesus? Dulu saya dulu memang Muslim, ya. Tapi karena saya tahu, saya pernah ngalamin satu yang namanya waktu saya hamil itu, saya sempat ngalamin kecelakaan dan saya bertemu dengan Tuhan, bilanglah. Abang tahu Bapak itu waktu saya ketemu Bapak, itu tuh Bapak tuh kudus bang. Dia tuh tidak bisa manusia itu kalau yang belum di dalam Tuhan, belum di dalam Yesus, dia itu tidak bisa datang, manusia itu tidak bisa datang ke dia. Ya, dan pada waktu itu saya itu ngalami yang namanya kecelakaan dan itu benar bang. Dan itu saya sempat dibawa ke sana gitu loh. Dan saya bertemunya bukan saya tatapan gitu, tidak. Itu bala Bapak tuh besar. Tapi kasih dia pada manusia itu sangat besar. Mau kamu Islam, Kristen, Muslim, Buddha, apalah. Apa sayang? Itu fakta. Ntar ya anak ada ini nih. Paham ya? Tapi Allah Bapa tuh sangat mengasihi manusia, sangat mengasihi, ya. Dan saya waktu itu saya ingat, cuman Bapak itu pengen supaya manusia itu kembali gitu pada yang namanya keselamatan, yaitu percaya. Sorry ya, kalau kamu masih bisa hidup sekarang, itu anugerah Tuhan itu aja. Udah? Pramugari. Dan aku bukan pramugari, guys. Aku udah selesai jadi pramugari. Udah? Dan, iya. Jadi saya curiga ini kalau Tuhan Anda kan pernah turun jadi laki-laki nih. Jangan-jangan Bang, Tuhan Anda ada buktinya bang. Kalau kau lihat di YouTube yang Ron Wyatt bang, Ron Wyatt itu saya dengar ngomong dulu. sedikit aja langsung kesamber sama dia. Oh sorry. Saya cuma bilang. Saya curiga Anda ini adalah Tuhannya Kristen yang turun jadi perempuan. Enggak, dia bukan. Karena anda melihat Bapak, Yesus aja nggak pernah melihat Bapak. Sosok wajah Bapak itu tidak bisa terlihat bang. Jadi Dia yang itu anda lihat kudus. apa? Itu Pantasnya sosok yang anda lihat. orang yang sosok Tuhan yang duduk di atas takhta. Anda lihat. Iya, saya lihat sinar, tapi saya tidak bisa lihat Itulah itunya. yang kubilang. Jangan-jangan anda ini adalah Yesus. No, bukan dong. Kan Yesus itu Tuhan laki-laki, Anda Yesus Tuhan Sekarang perempuan. balik lagi ke abang, pertanyaan abang. Abang bilang apa yang membuktikan Yesus adalah Bapa? Saya udah kasih firman Tuhannya. Sekarang kalau Apa? abang percaya, Apa buktinya Yesus Bapak itu mana buktinya? Yang mana? dia Yang sendiri mana? bilang loh bang sama 14 ayat 8 sampai 9. Filipus berkata, ini muridnya loh. Dia bilang, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu gampang Yesus jawabnya. menjawab, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Titik. Jawabannya itu gampang, Adik. Jawabannya ada di Yohanes 12:44-45. Apa maksud Yesus berkata begitu? Itu di situ jawabannya.
Nggak ada 12 Yohanes 12:44-45. Coba sampai bacalah. Kamu bacalah, Bang. Dikatakan di Yohanes 12:44, barang siapa yang percaya kepadaku, dia bukan percaya kepadaku, tetapi Aduh, Bang, percaya abang aja. kepada dia yang telah mengutus Abang aku. aja baca itu. Asin sayang. Coba baca. Anakku udah mulai ini nih. Tapi Yesus tuh udah ngomong seperti itu, Bang. Apalagi yang harus diinin? Berarti abang nggak Loh. percaya dong sama dia. Abang Saya tahu nanti kalau akhir zaman itu ya siapa yang akan datang? Kalau di Islam. Yesus. Ya Yesus Yesus, datang. betul. Kenapa Yesus harus datang? Karena ada terdakwa, yaitu kalian. Oh iya Karena salah. Oh iya. Sebelum kalau di kita itu, Bang, Anda yang terdakwa Yesus di hadapan itu Yesus. datang menghakimi kalian. Loh kok saya? Bukan kita. Loh iya, karena kita coba, udah di coba. dalam Kristus. Baik, Bagaimana baik, ada Yesus baik. bisa menghakimi? Baik. Loh itu janji Tolong firman Tuhan, Bang. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus akan menghakimi orang di luar. Oh, sorry. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus akan menghakimi di luar daripada firman yang pernah dia ajarkan kepada Bani Israel. Ada enggak? Oh ada. Nah, silakan. Ada. Silakan. Abang harus baca dong. Mana? Anda Bentar ya. kalau baca nih, boleh nggak Anda baca Yohanes 12 nomor 44 sampai 50, 6 ayat itu, boleh nggak? Loh, abang baca dulu ayat yang saya tulis. Abang Saya baca udah Yohanes 3 paham. ayat dengan 16. enggak. Yesus Yohanes 17 ayat 1 sampai 5. Oke. Bang, Awas. baca Itu dulu kenapa Yohanes anaknya? 17 ayat 1 sampai 5. Kalau abang sudah baca itu, saya akan datang. Yohanes 17 itu Yesus sedang berdoa kepada Tuhannya. Anaknya kenapa itu? Apa dalam doanya, Bang? Baca. Apa dalam Dia- doanya? Saya mau dengar. Permuliakanlah aku sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia dijadikan. Tapi baca Yohanes 1:14. Lo baca yang lengkap dulu, Bang. Baca Kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya. Yesus diberikan kemuliaan. Itu bukti kalau dia bukan Bapa. Kenapa abang bilang kalau dia itu bukan Bapa? Memang bukan Bapa, dia manusia. Bapa bukan manusia. Bukan. Piye toh? Karena firman Tuhan kan udah bilang kalau dia Apa itu tuh? kan bersama-sama dengan Allah. Siapa yang bilang begitu? Oh itu firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1. Masa itu kok bilang firman Tuhan? Gimana sih? Loh, firman Tuhan ya Alkitab lah. Coba. Alkitab itulah. Kata siapa? Gimana Coba sih? baca nomor 3-nya, boleh baca nggak? Segala apa, Yohanes sesuatu, Ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dianya itu siapa? Oke. Dianya Segala itu firman. firman itu adalah Allah. Iya, Yang dimaksud di sini adalah Allah yang Yesus. menjadikan. Oh, salah. Oh. No. Sekarang Kamu coba yang salah, Bang. Coba tengok dulu. Di nomor 3-nya segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh Allah itu sendiri. Oleh dia. Loh, firman itu adalah Allah. Firman itu, nih lihat baca ya. Makanya saya katakan segala sesuatu dijadikan oleh dia. Pertanyaan saya muncul di situ. Apakah segala sesuatu yang dijadikan itu termasuk dagingnya Yesus? Jawab, itu PR-mu. Nih, baca ayat 13. Orang-orang Tunggu yang dulu. diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ada baca banyak, ayat bukan cuma 14. Yesus. Baca ayat 14. Bukan Firman hanya itu Yesus. telah menjadi manusia. Dan Boleh diam nggak di saya antara bicara kita, dulu? Dan kita telah melihat kemuliaannya. Boleh nggak saya bicara dulu? Data 13 yang Anda baca itu berbicara tentang siapa aja? Adam. Siapa lagi? Hawa. Mana ada di sini dibilang berbicara tentang Adam? Siapa dulu? Makanya siapa dulu? Baca dong, Bang. Baca yang benar, jangan membalikan Kemudian firman Tuhan dengan Yohanes Pembaptis. filosofimu, Bang. Kemudian Jangan. Yesus. Coba diulang Ini- lagi nomor 13-nya. Dibaca lagi tuh 13-nya. Orang-orang yang Dibaca lagi. diperanakan bukan dari darah. Ini yang Orang-orang. dimaksud. Nih, Orang-orang tetapi yang baca dari 12-nya. Apa perlu Waduh, saya baca cerewet. dari 1 sampai akhir? Anda saya turunkan, Anda cerewet tapi ilmu nggak ada. Maaf. Di data nomor 13-nya itu dikatakan, dan orang-orang yang dijadikan oleh firman
bukan karena keinginan manusia, bukan karena keinginan daging. Sudah berapa banyak kali Abraham meniduri Sarah? Apakah dia bisa melahirkan anak? Tidak bisa. Tetapi Tuhan kemudian memberikan anak melalui Hagar. Satu. Yang kedua, sudah berapa banyak Zakaria meminta kepada Bapak agar hamil Elizabeth, tapi nggak hamil-hamil. Kenapa nggak hamil-hamil? Karena Elizabeth sudah menopause, mandul Elizabeth. Sehingga meskipun jasad daripada Zakaria menginginkan punya anak, meniduri istrinya siang malam, tetap saja tidak bisa hamil. Tuhan kemudian mendatangkan anak kepada Elizabeth, lahirlah Yohanes Pembaptis. Yesus, tidak ada yang menginginkan kemudian Maria hamil selain daripada Tuhan. Hamil. Tidak ada yang bisa membuat Elizabeth hamil selain daripada Tuhan. Hamil. Tidak ada yang bisa membuat kemudian Hagar hamil ketika kemudian Ismail diminta kecuali Tuhan. Tidak ada yang bisa mengadakan Adam kecuali Tuhan. Tak ada yang bisa mengadakan Hawa kecuali Tuhan. Jadi orang-orang yang dilahirkan dari firman itu bukan cuma Yesus. Nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Menjadi daging itu dibentuk. Masuk kembali nomor 3. Apakah segala sesuatu dijadikan oleh dia termasuk dagingnya Yesus? Bingung kau kan? Tuhan membuat dagingnya untuk dia masuk ke daging itu. Pret, ajaran apa itu? Ajaran konyol. Nah, terakhir buat Anda yang masih mendengarkan di bawah, tolong baca Yohanes 12 44 sampai 50. Kalau Anda punya akal sehat, Anda akan waras. Yesus datang menghakimi Kristen, bukan menghakimi Islam. Yesus akan datang kepadamu, siapa yang suruh kau menyembah aku? Siapa yang nyuruh kau mempersamakan aku dengan Bapa? Siapa yang menyuruh kau makan babi? Siapa yang menyuruh kau ibadah minggu? Siapa yang menyuruh kau Natalan? Siapa yang menyuruh kau masuk ke gereja? Siapa yang menyuruh kau merasulkan Paulus? Siapa yang menyuruh kau mengkitabkan kitab kanonik dan surah-surah Paulus? Kau akan ditanya itu oleh Yesus, bukan aku. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Emang Yesus pernah mengatakan tentang Kristen? Emang Yesus pernah mengatakan tentang ibadah minggu? Emang Yesus pernah mengatakan tentang Natalan? Emang Yesus pernah mengatakan tentang nyembah dia gitu? Tentang Paulus ada? Nggak ada, itu nggak ada. Nah, begitu saudara. Dan kalau Anda mengaku murtadin, 99,1000 saya tidak percaya Anda murtadin. Kenapa saya tidak percaya? Karena ajaran agama Anda, Filipi 1 nomor 18, 1 Korintus 9 nomor 19, 20, 21, diajarkan berbohong demi untuk melancarkan aksi menjual Yesus ke bangsa lain, kemana-mana, ke orang lain. Kami udah tahu itu karakter kalian. Kalian bisa mengelabui, kalian bisa berpalsu ria, berpura-pura demi untuk menjual Yesus. Filipi 1:18. Oke, kami udah tamat dengan karakter kalian. Jadi Anda mau mengaku aku adalah murtadin, matamu, suamimu aja bule. Artinya kau murtadin itu bukan karena, kalaupun kau murtadin bukan karena kebenaran, tapi karena ucok. Halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam Bang. Malam. Katolik, Protestan? Katolik saya. Silakan buka kamera. Oke. Aduh, agak gelap ini Bang, bentar ya.
Iya. Bentar. Mana lagi lampunya? Oh ini. Lampunya udah pulang, Bang. Telepon aja lagi suruh datang. Abang ini bisa aja bang ini. Abang kan cari lampu. Jadi ku bilang udah pulang. Oke. Selamat malam. Malam juga. Yang saya mau pertanyakan, bukti Yesus adalah Bapa itu memang benar, seperti yang dikatakan Mbak Jessica ya barusan. Apa buktinya Yesus Bapa? Kan tadi kan dia sudah bawakan ayatnya bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan dia adalah Allah sendiri. Yang mana yang harus dipercaya sebenarnya? Yesus atau penulis Yohanes? Ya kita percaya dalam Injil lah, apa yang ditulis dalam Injil kita percayalah. Tapi Yesus mengatakan aku bukan firman yang pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Yohanes 8:42. Oke, tadi kalau gitu saya bawakan satu ayat ya. Silakan. Boleh. Coba abang buka Filipi 2. Filipi 2. Baca 11-nya. Baca 11-nya. Saya dari 7 ya, saya baca dari 7 ya. Dari 6. Oh boleh. Silakan. Walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mana dia? Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan itu adalah buktinya yang benar. Sabar dulu. Diselesaikan sampai nomor 11. Saya langsung ke 11 ya. Ya, itulah 11 atau berapa? 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terus Sekarang di sini kan Yesus baca adalah dong. firman. Ya, baca lagi. Sudah habis bang. Baca 11, 12 dari Filipi 2 itu, silakan. Hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerajaan keselamatanmu dan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir. Tetapi abang baca apa ini? Filipi 2 kan? Iyo. Terus kenapa jadi loncat? Abang kok Kan aneh? tadi suruh ke berapa ya? 12 kan? 11 kan? Mama abang ini gimana sih? 11. Aku suruh data 11-nya di Filipi 2 itu, Bang. Tapi Anda tidak mau membaca jujur. Anda mengambil cuma sepotong. Oke, Abang mau baca. Bukanlah. Baca dong. Data 11 saja. Anda kan sudah membacanya. Dan segala lidah mengaku. Kan cuma sampai situ tadi Anda baca. Baca lagi dong. Sikit lagi. Seuncerit lagi. Baca. Oke. Ya, pelan-pelan. Filipi berapa tadi? 11 ya? Filipi 2 nomor 11. Oke. Nomor 11. Sedari 10 ya? Jangan dulu ke situ. Kalau mau yang intinya langsung 9. Inti di situ sebenarnya. Aku cuma ngolor ke 11, nanti aku suruh ke 9. Coba baca 9-nya. Ayo, berani nggak? Oke. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Oke. Gimana? Enak? Tanggapan abang seperti apa? Lah, Tanggapan abang seperti apa? baca nomor 6 tadi kan Anda baca nomor 6-nya tuh. Yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak mempertahankan
keilahiannya, melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia dan turun ke bumi menjadi taat, bahkan sampai taat di atas tiang salib. Itulah sebabnya makanya Allah meninggikan Yesus. Baca lagi nomor 9, baca lagi, nggak apa-apa, diulang nggak apa-apa, dibaca lagi. Apanya bolak-balikan faktanya sih. Loh, itulah sebabnya maka Allah meninggikan Yesus. Saya bisa bertanya, Bang? Tunggu dulu, masih waktu tertawa nih, masih ada waktu kita tertawa 5 menit. Komentar saya pertama. Iya, ini. Ketawa dulu dong. Aku dan Bapak. Mana tadi buktinya? Bapak Yesus adalah Bapak, mana buktinya? Itulah makanya Bapak meninggikan Yesus. Ada lagi? Silakan. Saya bisa bertanya? Boleh. Oke. Abang host pengikut Muhammad ya? Alhamdulillah. Apakah Muhammad itu Tuhan? Bukan. Bukan. Oke. Yang saya mau pertanyakan adalah bahwasannya Nabi Muhammad tidak tahu baca tulis, benar? Ya. Terus bagaimana dia bisa memverifikasi bahwa apa yang dia omong itu benar, sedangkan dia sendiri saya buta huruf, tidak tahu baca tulis. Iya. Gimana umatnya bisa percaya, sedangkan dia punya keluarga sendiri saya tidak mengakui bahwa dia seorang nabi. Silakan. Oke, baik. Jadi Bung, bukti dia nabi adalah kebenaran-kebenaran yang ia bawa tanpa melalui proses belajar. Baik belajar dari ibu kandungnya, ibu angkatnya, tetangganya, ayah kandungnya, dan seterusnya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah belajar tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa, Daud, Salomo, dan seterusnya. Nabi Muhammad tidak pernah belajar tentang hukum alam, tidak pernah belajar tentang geografi, tentang fisika, tentang ilmu laut. Tetapi semua hal itu diajarkan kemudian melalui Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad tidak pernah membaca tentang buku-buku yang berkaitan dengan embrio, tentang sidik jari, tentang api di bawah laut, tentang lautan itu terbelah dua dan terbagi dua dan tidak bisa menyatu, tentang atmosfer, tentang langit itu ada 7 susun, tentang kemudian bumi, tanah terjadi 7 susun dan seterusnya. Beliau tidak pernah belajar. Kenapa dia bisa tahu itu semua? Karena yang dia sampaikan itu bukan dari dirinya, melainkan dari Dia yang telah mengutus dirinya. Itu perlu Anda pahami. Sedangkan Dia yang telah mengutus dirinya. ya, Siapa itu dia? Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Teruskan. Oke. Nah, andai saja Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang ummi, yang buta huruf, hidup di zaman jahiliyah 1400 tahun silam, jauh dari peradaban Roma, peradaban Yunani, peradaban India dan seterusnya, Mesir dan seterusnya. Tiba-tiba saja dia menjadi sumber ilmu yang luar biasa 1400 tahun silam sampai hari ini. Apa yang disampaikan melalui Al-Quranul Karim tidak pernah berubah setitik pun, tidak pernah tergantikan oleh setinggi apapun ego manusia terhadap bahasa, terhadap kepribadian dia, terhadap kebenciannya kepada beliau. Ajaran yang tidak pernah tergantikan sedikit pun. Kemudian ketika saudara mengatakan Nabi Muhammad itu tidak bisa kemudian menjadikan keluarganya menjadi pengikutnya, itu yang Anda pahami. Tapi faktanya sejazirah Arab sampai hari ini 1400 tahun silam sampai detik ini seluruh dunia datang tunduk berserah diri kepada ajarannya setiap hari. Berbondong-bondong. Gini bang. Bagaimana dia bisa memverifikasi bahwa yang dituliskan itu benar, sedangkan dia sendiri saja tidak tahu baca tulis? Alam semesta ini yang memverifikasinya.
Kita yang sekarang ini, yang punya ilmu, alat lengkap, canggih, modern, itulah kita yang memverifikasi. Ada nggak yang salah dari ajarannya? Tunjukkan apa yang salah dari ajarannya. Itulah bukti bahwa apapun yang terlontar dari mulutnya itu bukan dari dirinya. Kalau itu karangannya, sudah pasti banyak yang salah. Dia tidak perlu memverifikasi. Tidak perlu. Apa yang dia sampaikan adalah firman Tuhan. Kalau dia bukan firman Tuhan, tanpa terverifikasi pun akan nampak kesalahannya. Jangankan di zaman modern saat sekarang, zaman jahiliyah pun kalau memang dia bukan firman Tuhan sudah salah, udah kelihatan salahnya. Tapi faktanya, ilmu modern sekalipun tak mampu menunjukkan celah dari Al-Quran itu, dari apa yang terlontar dari mulutnya. Silakan tunjukkan sekarang disiplin ilmu apa yang bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Ada? Contoh, ketika dia mengatakan langit ditinggikan dengan kokoh tanpa tiang. Bandingkan di kitab Ayub mengatakan langit ditinggikan dengan tiang. Mana yang betul? Nabiku yang buta huruf yang betul, atau kitab Anda yang dituliskan dari orang-orang yang katanya ahli kitab, orang pintar, orang cerdas? Mana tiang langit sekarang ini? Ada? Nggak ada. Nabi Muhammad mengatakan langit ditinggikan tanpa tiang. Padahal Nabi Muhammad hanya di Arab. Manalah dia tahu di ujung bumi ini ada tiang langit? Tapi dia mengatakan tak ada tiang. Sekarang ilmu pengetahuan mana yang bisa membuktikan langit itu punya tiang? Nggak ada yang bisa membuktikan itu, karena memang nggak ada tiang langit itu. Tapi Nabi Muhammad mengatakan tanpa tiang. Bible mengatakan ada tiangnya langit itu, tapi dia mengatakan tidak ada langit bertiang. Coba, di dunia sekarang ini keilmuan semakin maju, temuan-temuan orang semakin canggih. Ada nggak disiplin ilmu yang bisa merubuhkan Al-Quran, pengetahuan Nabi Muhammad itu? Nggak ada. Tidak ada yang bisa. Makanya nubuatannya di dalam perjanjian lama, aku Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Kalau firman Tuhan disimpan dalam mulut manusia, tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Nggak ada. Kenapa? Karena itu bukan ucapan manusia itu, tapi itu adalah ucapan Tuhan. Sama seperti Yesus. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Aku tidak berkata-kata dari diriku, kata Yesus. Apa yang kukatakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk katakan, aku sampaikan. Sama seperti Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Musa. Berbeda dengan Paulus. Karangan sendiri dia itu. Begitu, Bung. Oke, Ada mungkin lagi? itu saja yang saya pertanyakan. Oke, thank you. Tapi satu lagi bisa. Apa lagi? Apa lagi? Silakan. Bikin kaget aja sampean. Oke, tapi satu saja. Tapi abang jangan marah ya. Aku nggak marah. Sabar, sebentar saya pikir dulu. Oh iya. Dari di antara manusia pertama sama para malaikat, mana yang diciptakan Allah duluan? Antara malaikat, para malaikat dan manusia pertama, Adam dan Hawa. Malaikat dulu dong. Malaikat dulu. Sudah itu saja. Oke, thank you. Makasih. Makasih juga, sama-sama. Jangan lupa istirahat. Kaget aku. Kaget betul. Pikir dia ngamuk apa gitu. Ya harus dong. Dia mengatakan malaikat dulu. Bible Kejadian 1:26. Baiklah kami menciptakan manusia seturut gambar dan rupa kami. Kami di situ siapa? Tuhan sedang melibatkan makhluknya berupa malaikat. Gitu. Jadi malaikat lebih dulu dong. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
mendengarkan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.